Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai dulur-dulur semuanya yang di sana, apa kabar? Gimana nih puasanya kemarin? Lancar ya? Alhamdulillah. Ada yang bolong nggak? Mas Lutfi nggak bolong ya? Enggak dong. Keren. Aku yang bolong. Alhamdulillah sekarang udah memasuki bulan Syawal ya teman-teman. Sebelumnya kita berdua mengucapkan minal aidin wal faidin, maaf lahir batin ya buat semua yang kosong-kosong. Pokoknya yang punya salah dimaafkan, yang kita melakukan kesalahan juga kita minta maaf ya. Oke, akhirnya kita kembali untuk membuat konten lagi setelah puasa. Kita cuma buat beberapa konten tok ya mas. Berapa kali ya? 1 kali tok ya. Karena kesibukan, karena Mas Lutfi juga sibuk sana kesini, saya juga sibuk kerja. Oke, langsung aja pada sore hari ini. Ini sore ya teman-teman. Kita mau bahas apa Mas Lutfi? Bahas apa? Tetap melanjutkan buku ini. Buku apa tuh? Baca Buku Indo. ini Nabi tidak melakukan berarti haram, tapi ke judul yang kedua. Judul pertama sekarang kedua gitu kan. Judulnya apa? Dibaca judulnya apa? Judulnya bijak dalam berbeda. Apa tuh maksudnya? Mungkin teman-teman di luar sana bertanya-tanya nih, maksudnya bijak dalam berbeda tuh apa? Saya juga bingung Mas Lutfi, mohon dijelaskan, silahkan. Oke, langsung aja ya sedulur semua yang berbahagia, langsung saja ke judul yang kedua, yaitu bijak dalam berbeda. Kalau sedulur punya buku ini halaman 29 ya. Jadi langsung saja ke pembahasan. Dalam literatur fikih itu kita pasti akan mendapatkan perbedaan atau bahasa Arabnya ikhtilaf gitu kan. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau ulama mazhab seperti itu kan. Baik itu lintas mazhab atau juga di dalam mazhab itu sendiri. Jadi perbedaan itu bukan hanya di lintas mazhab, misalkan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Bukan itu saja, tapi juga di dalam internal mazhab sendiri. Jadi selain eksternal juga di internal. Misalkan perbedaan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, Imam siapa lagi? Syafi'i ya. Banyak lah istilahnya. Dalam internal pun itu ada perbedaan pendapat. Jadi bukan hanya eksternal tapi juga internal mazhab. Jadi seperti itulah perbedaan itu sebuah niscaya gitu kan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam masalah fikih yang memang tempatnya ulama berijtihad seperti itu. Konsekuensinya yang harus muncul adalah ketika adanya ijtihad ialah adanya perbedaan itu sendiri. Jadi memang perbedaan dalam masalah fikih ialah sesuatu yang ada, sesuatu yang niscaya dan bukan diada-adakan. Memang adanya seperti ini, niscaya berbeda. Sama seperti ketika perbedaan agama, suku, ras itu kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada karena secara natural, normal, secara alami, bukan diada-adakan seperti itu kan. Ada agama Islam, Kristen dan sebagainya, ada suku Jawa, suku Sunda dan sebagainya, itu pasti ada gitu kan. Dalam fikih juga seperti itu, pasti ada, dan ini tidak diada-adakan seperti itu kan. Jadi kata penulis, sebelum lebih jauh mendalami fikih, seseorang tuh harus siap menghadapi perbedaan itu dan bersikap bijak, bijaksana gitu kan dalam perbedaan yang ada. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat itu meriwayatkan sebuah kaulnya siapa? Imam Qatadah, yang mana kaul ini sangat masyhur sekali di kalangan para fuqaha dan pembelajar fikih. Gimana kaulnya? Yaitu man lam ya'rifil ikhtilaf lam yashumma anfuhu al-fiqh. Jadi siapa yang tidak tahu ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka ia sama sekali tidak bisa menyium fikih. Maksudnya adalah barang siapa, ada orang atau siapa saja, siapapun yang tidak tahu atau tidak mengakui perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka ia belum dikatakan tahu fikih. Jadi kalau orang sudah tahu fikih itu pasti toleransi, itu pasti
tahu di sana ada banyak perbedaan pendapat. Maka kalau dia nggak tahu berarti dia belum pernah belajar fikih. Dia belum pernah mempelajari atau memahami yang namanya fikih itu sendiri. Seperti itu Pak. Kembali ke host. Oke, jadi intinya itu emang dimanapun kita hidup kan pasti ya mengalami perbedaan itu hal wajar. Ya wajar. Tuh kan, sama kayak misalkan aku sama Mas Lutfi mengalami perbedaan. Oh misalkan menurutku ini, Mas Lutfi ini, ya nggak masalah karena emang udah diciptakan buat berbeda-beda. Kalau sama terus nanti nggak ada proses debatnya juga kan, ya Mas. Ya, yang penting ada ilmunya ya loh. Jangan Yeah, cuman katanya, yang penting ada ilmunya, ada dasarnya. Gitu ya.